Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam bab pertama di pendidikan kewarganegaraan ini, kita akan ngebahas tentang hak asasi manusia atau yang biasa disebut juga HAM. Apa sih itu hak asasi manusia atau HAM? Yuk kita cari tahu. Hak asasi manusia atau yang disebut juga HAM itu merupakan hak dasar atau hak pokok yang sudah dibawa manusia sejak ia lahir sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang harus dihormati dan juga dijunjung oleh negara, hukum, pemerintahan, dan juga setiap orang. HAM juga terdiri dari beberapa macam bentuk. Yang pertama ada hak asasi pribadi yang meliputi kemerdekaan memeluk agama, beribadah, atau hak hidup. Yang kedua adalah hak asasi ekonomi yang meliputi hak kita untuk memiliki, menjual, atau membeli, dan lain-lain yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Yang ketiga adalah hak persamaan hukum, yaitu hak kita untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam keadilan dan pemerintahan. Yang keempat adalah hak asasi politik, yaitu di mana kita memiliki hak untuk dipilih, memilih, mendirikan partai, atau mengajukan kritik. Hak yang kelima adalah hak asasi sosial dan juga kebudayaan. Dan yang terakhir adalah hak asasi perlakuan tata cara peradilan dan perlindungan hukum. Selanjutnya ada juga yang disebut dengan prinsip-prinsip HAM, yaitu bersifat universal, martabat manusia, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, non-diskriminasi, kesetaraan, saling terkait dan juga bergantung, partisipasi, inklusi, akuntabilitas, dan yang terakhir adalah penegak hukum. Kemudian di sini terdapat beberapa gambar-gambar dari kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia. Yang pertama ada kasus Trisakti, yang kedua ada kasus Lapor Lapindo, yang ketiga ada kasus Munir, dan selain dari tiga kasus tersebut yang paling terkenal adalah kasus Semanggi, Marsina, Talangsari, pembantaian di Tanjung Priuk, dan kasus Tanah Kedung Ombo. Setelah kita tadi melihat kasus-kasus pelanggaran HAM yang pernah terjadi di Indonesia, sebenarnya mengapa sih hal itu bisa terjadi dan apa faktor yang bisa melatar belakangi hal itu bisa terjadi di Indonesia? Jawabannya adalah karena adanya krisis moral, yaitu kurang diterapkannya ideologi bangsa seperti kemanusiaan yang adil dan beradab, dan juga rendahnya rasa kemanusiaan antar masyarakat di Indonesia sendiri. Yang kedua, karena maraknya petinggi-petinggi yang menyalahgunakan kekuasaan, seperti berlaku sewenang-wenang, merasa memiliki tingkatan yang lebih tinggi, dan yang terakhir adanya kesenjangan sosial, di mana ada kesenjangan status, seperti rakyat biasa dan juga petinggi-petinggi atau aparat-aparat yang memiliki kekuasaan di atasnya. Nah, setelah kita mengetahui apa faktor-faktor yang bisa menyebabkan pelanggaran HAM, lalu apa nih upaya yang kita bisa gunakan atau bisa pemerintah gunakan untuk menegakkan HAM di Indonesia? Cara atau upaya yang bisa kita lakukan dalam penegakan HAM adalah dengan cara pengesahan perangkat-perangkat konvensi internasional, penyebarluasan tentang pendidikan HAM, pemberian prioritas perlindungan HAM yang paling mendasar, dan yang terakhir adalah pelaksanaan konvensi HAM yang telah disahkan dan juga termasuk dalam penyampaian kepada badan-badan PBB yang bersangkutan. Singkatnya, kita bisa mengupayakan lembaga-lembaga penegak HAM yang ada di Indonesia seperti Kementerian Hukum dan HAM, Komnas HAM, Lembaga Peradilan, dan yang terakhir adalah Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan. Di lain sisi, negara kita juga sudah memiliki instrumen HAM nasional seperti Pancasila, Undang-Undang 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang RI, dan juga Kepres. Nah, di sini bisa dilihat di layar, sudah ada pasal-pasalnya dan ayat-ayat yang lebih detailnya. Namun sayangnya, ketika kita sudah memiliki instrumen dan juga lembaga penegakan HAM, tidak dipungkiri kita masih memiliki hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia. Nah, lalu apa aja sih faktor-faktor yang bisa menghambat penegakan HAM di Indonesia? Yuk kita cari tahu. Nah, faktor-faktor penghambat dari penegakan HAM itu terdiri dari kondisi sosial budaya, komunikasi dan informasi, kebijakan pemerintah, perangkat perundangan, aparat dan penindakannya. Selain itu, kita juga memiliki faktor dari prinsip universalitas, pembangunan nasional, HAM, objektivitas non-selektivitas, keseimbangan, kompetensi nasional, dan bisa dari negara hukum. Nah, yang terakhir,
Ketika kita sudah mengetahui apa faktor-faktor penghambat dari penegakan HAM, kita bisa nih mengamalkan Pancasila yang paling mendasar ke dalam HAM atau hak asasi manusia yang bisa dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Seperti sila pertama, yaitu dengan cara kita bersikap atau tetap bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan Tuhan masing-masing. Yang kedua atau sila yang kedua adalah dengan cara kita bersikap peduli dan juga bisa memperlakukan setiap manusia dengan baik. Dan yang ketiga adalah atau sila yang ketiga itu bisa mengimplementasikan kebersamaan kita atau persatuan kita dengan cara Bhinneka Tunggal Ika dan juga persatuan. Dan sila keempat adalah dengan cara bebas mengeluarkan pendapat kita dan juga selalu mengambil musyawarah mufakat ketika kita mengambil suatu keputusan. Dan yang terakhir atau sila kelima adalah dapat menyesuaikan antara mana yang hak dan juga kewajiban, yaitu hak milik, jaminan sosial, dan juga lain-lain. Dan yang terakhir, atau sebagai penutup, saya punya quotes nih, yaitu setiap manusia itu dilahirkan merdeka, dan setiap manusia juga memiliki hak dan martabat yang sama. Nah, semoga materi-materi ini bisa bermanfaat. Terima kasih. Jika ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.